Apa sebenarnya faktor yang menyebabkan perilaku seksual dari generasi muda kita menjadi begitu, Ustaz? Ya, kalau kalau bagi kita ya yang Muslim yang kemudian juga mempelajari bagaimana kemudian Islam memberikan arahan, itu kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa yang namanya perilaku seseorang manusia itu pertama itu pasti adalah ditentukan oleh pemahaman yang dia miliki. Hmm. Ya kan, pemahaman yang dia miliki. Kalau kemudian kita melihat anak-anak kita, generasi muda kita, remaja dan para pelajar itu kok makin ke sini tuh kok mereka itu malah banyak yang melakukan perilaku seksual bebas. Tadi barusan pada waktu saya mencoba mencari data terkait dengan hal ini, Bu Lilis, saya menemukan satu video yang dibuat oleh seorang dokter yang baru baru kedatangan pasien, anak perempuan SD usia 10 tahun yang sekolahnya juga di sekolah Islam, kalau kalau bersekolah ya berhijab gitu ya. Dan tanpa sepengetahuan orang tuanya, itu ternyata anak ini sudah melakukan aktivitas seksual. Pernah diketahui dia janjian dengan temannya cewek sama-sama umur 10 tahunnya, nginep di rumah temannya, dan kemudian janjian dengan ada anak sama-sama dikenal itu melalui sosmed. Hanya 2 mingguan dikenalnya di sosmed itu. Anak laki-laki 2 orang 13 tahun dan mereka kemudian melakukan perzinahan di situ. Yang membuat si dokter ini tuh speechless itu kan kan karena dia mengira anak ini itu tadi itu trauma ini merasakan ketakutan atau ternyata tidak gitu. Ternyata si anak ini justru justru merasa merasa itu pengalaman yang menyenangkan. Dia menceritakannya dengan sebuah nuansa itu menyenangkan. Bayangkan 10 tahun. Nah, apa kok bisa terjadi begitu? Ya pertama pasti di dalam isi kepalanya itu tidak ada pemahaman bahwa aktivitas melakukan perilaku seksual seperti itu, berzina seperti itu haram. Makna haram itu implikasinya itu ya. Makna itu adalah bahwa kamu sebagai hamba yang sudah diciptakan oleh Tuhan, kamu itu dilarang untuk melakukan itu. Kalau kemudian kamu lakukan itu, selain pasti membawa pada keburukan di dunia ini, di akhirat itu akan mengatakan pada kemurkaan Allah kan gitu kan. Itu kan tidak difahami pasti. Tidak difahami pasti. Apakah orang tua yang tidak memberikan atau kalau kemudian kita bicara kalau itu banyak berarti memang tidak ada sebuah mekanisme yang dimiliki oleh negara ini untuk membuat generasi kita paham hal itu. Jadi pertama adalah generasi kita pemahaman mereka terkait dengan tuntunan perilaku seks yang benar dan salah, mana halal mana haram itu sangat lemah. Dan itu kalau kita membaca lebih lanjut pasti di situ ada sebuah kelemahan dari pihak-pihak yang seharusnya mengajarkan kepada mereka. Pertama tentu adalah rumah, orang tua dan keluarga sebagai sekolah pertama dan utama. Berikutnya, kalau kemudian kita bicara ini melahirkan generasi skala bangsa, skala nasional yang besar, semuanya anak harusnya itu ya ngerti hal itu. Bukan sekedar kalau anaknya kiai, anaknya ustazah, dia bakal dipahamkan. Kalau enggak ya berarti ya nasibnya. Enggak gitu. Berarti apa? Harus ada sebuah mekanisme pengelolaan sistem pendidikan yang membuat anak-anak kita itu memiliki kepribadian Islam memang. Yang membuat mereka itu ngerti mana halal, mana haram, mana perilaku baik, mana perilaku buruk, mana terpuji, mana tercela. Itu harusnya kan berarti ya. Jadi sekarang ada mana itu udah ada berarti. Apalagi kemudian cuma pendidikan yang diklaim sebagai pendidikan seksual tadi ternyata hanya kampanye safe sex and healthy sex tadi dengan apa? Kampanye kondom tadi. Ya itu juga bukan pendidikan itu malah penyesatan sebenarnya kan gitu kan ya. Itu satu, persoalan pemahaman. Yang kedua, bahwa di dalam diri manusia termasuk anak-anak kita, remaja ataupun anak sekolah mereka kan sebagai manusia itu yang memang selain dia itu punya akal, dia juga punya ghoriza, punya naluri. Di antara naluri yang mereka punya itu memang naluri seksual. Yang di antara penampakannya adalah ada ketertarikan kepada lawan jenis, ada keinginan untuk memenuhinya dengan melakukan aktivitas seksual dengan yang bisa memuaskannya. Nah, itu hari ini kalau kemudian kita lihat, sudahlah dia tidak pernah mendapatkan pengajaran bagaimana cara mengendalikan naluri tadi supaya disalurkan dengan pemahaman yang benar. Kalau belum ada pembunuhan yang benar berarti bagaimana dia itu bisa mengeremnya, bisa mengendalikannya. Tidak diajari itu. Yang ada justru musir atau apa ya? Faktor-faktor eksternal habis-habisan menggempur dia itu dalam rangka apa? Justru membangkitkan naluri seksualnya setiap menit, setiap detik. Dia buka sosmed, dia lihat sinetron, dia lihat film, dia buka bacaan-bacaan buku komik dan seterusnya. Dia main game, isinya semuanya itu musir terhadap naluri Uriza naunya dia. Padahal kan naluri seksual itu akan terbangkitkan bisa melalui fakta langsung, gitu kan ya. Dia melihat fakta langsung atau dia menghadirkan
pemikiran-pemikiran seputar hal-hal yang merangsang tadi, meskipun dia sendirian. Nah, dia sendirian, tapi dia pernah menonton film porno, dia pernah membaca bacaan cabul, pernah membaca cerpen begini, bisa. Nah, itu menjadi sesuatu yang juga memicu kerusakan perilaku generasi kita. Yang berikutnya adalah lebih masif lagi hari ini itu dengan dunia digital, digitalisasi ini, Bu Lilis. Dan sayang sekali di dunia digital kita itu tidak juga direspon dengan bagaimana kemudian kita menyiapkan anak-anak kita supaya mereka melek digital, punya literasi digital, membuat mereka itu ngerti bagaimana memanfaatkan gadgetnya dan internet itu dengan aman. Akhirnya itu banyak sekali yang kemudian terjebak dalam apa itu menjadi korban dari sindikat predator anak, ya, atau kemudian mereka yang sedang mencari apa video-video porno yang dilakukan oleh anak untuk kemudian mereka jual, itu sampai kemudian menimpa juga para ibu-ibunya kan. Jadi ada ibu-ibu yang kemarin sempat viral, kok ibu kok melakukan perilaku melecehkan anaknya sendiri dan dia syuting, ya karena dia ada ibu-ibu yang memang melakukan itu untuk menghasilkan video yang akan dia jual. Lah ini anak-anak kita, sudahlah dia tadi itu ada gempuran itu sekarang itu lebih parah dengan dunia digital ini tadi, dan mereka tidak disiapkan menghadapi itu. Nah, itu diantaranya gitu ya. Jadi kalau yang lain-lainnya ada juga diikuti dengan sistem media yang kita punya. Sistem media yang kita punya kan baik itu media digital maupun hari ini hampir semuanya digital ya. Kita bisa melihat nggak ada yang namanya polisi dunia digital yang itu benar-benar melaksanakan tugasnya. Kalau udah ada nemu predator, penjahat, kejahatan seksual yang nyari-nyari anak itu kan juga aman-aman saja. Judi online saja mau mau memberantasnya sih kesulitan gitu loh. Karena memang kita tidak memiliki ketahanan dalam hal ini. Ditambah dengan sistem persangsian. Sistem persangsian. Ketika kemudian ada orang yang melakukan perzinahan, mereka melakukan menjual dirinya atau melakukan pelayanan prostitusi, jelas-jelas itu juga nyata mengiklankan diri juga nggak masalah. Nah, itu sistem persangsiannya lemah. Akhirnya membuat apa ya, semakin tumbuh subur lah